Hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan, serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, ada yang tahu? Ya, betul. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di mana terdapat 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Kita bahas yuk faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Check it out. Yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Teman-teman tahu nggak bahwa Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Karena letaknya yang strategis, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Wah, banyak banget ya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Begitupun sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan membuat akulturasi budaya. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Salah satu contoh akulturasi budaya yang seringkali kita jumpai di setiap tahunnya adalah
THR atau bagi-bagi angpau saat Hari Raya Idul Fitri. Ayo, siapa yang tiap tahun kebagian THR? Tulis di kolom komen ya. Nah, kenapa itu disebut akulturasi budaya? Karena adat atau kebiasaan tersebut merupakan perpaduan budaya Tionghoa dengan Islam. Saling memberi dengan setulus hati merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, terutama yang dilakukan ketika hari raya. Tradisi ini telah diwariskan dari leluhur pada zaman dahulu karena mengandung nilai-nilai yang baik. Yang keenam, ada faktor agama. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia membuat pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Nusantara. Para pedagang dari benua Eropa dan Asia selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia hanya 6 agama besar yang dikenal, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Hayo, siapa yang dari suku Jawa? Tulis di kolom komen ya. Kalian termasuk populasi kelompok suku terbesar di Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi. Selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo, jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah suku Madura. Coba siapa yang termasuk ke dalam 5 suku terbesar di Indonesia? Tulis di kolom komen ya.